Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Sudah sepantasnya bagi kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Kitab Tauhid, ya. Pembelajaran tentang akidah, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang berkat kedua tangan beliau yang suci, yang mulia, hidayah bisa sampai kepada kita saat ini. Kita bisa terbebas dari masa-masa kebodohan, di masa menuju masa-masa yang terang benderang. Islam sudah menyempurnakan segala hukum, dan tugas kita saat ini adalah belajar. Karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita tidak belajar, kita tidak akan tahu mana halal, mana haram, mana syirik, yang mana tauhid, yang mana sunnah, mana yang bid'ah. Kalau kita tidak belajar, maka kita tidak akan paham, tidak akan tahu. Dan kita yang belajar agama Islam ini, ikhwan, semakin hari kita belajar, kita merasa semakin bodoh. Merasa semakin bodoh. Kenapa? Oh, ternyata selama ini saya salah. Oh, ternyata selama ini 25 tahun, 30 tahun saya hidup, ternyata saya salah, gitu. Karena ikhwan, kita beragama ini, ikhwan, bukan katanya, bukan kata mbah saya, kata nenek saya, kata bapak saya, bukan, tapi berdasarkan dalil, ya. Dalil yang sesuai dengan Al-Quran, sunnah, serta pemahaman para sahabat. Kalau sudah ada dalil, ada diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sesuai pemahaman para sahabat, ya, akal kita ini tinggalkan, ya. Karena akal kita ini kalau disuruh untuk, ya, mikir tentang syariat, ya, nggak bakal ketemu, nggak masuk akal kok seperti ini. Ya. Contohnya apa? Ketika kita berwudu, ketika kita menginjak kotoran, atau ketika kita buang angin, habis wudu buang angin. Ya. Kalau logika kita kan cebok harusnya, tapi kenapa kita disyariatkan untuk berwudu lagi? Batal wudunya, karena akal kita nggak sampai, kawan. Ya. Jadi jangan sekali-kali kalau ada ilmu baru, ya, tentang syariat Islam, wah, tidak masuk akal ini, tidak masuk akal. Ya. Jangan katakan seperti itu, karena akal kita nggak akan sampai dengan ilmunya Allah. Dengan apa? Ilmunya Allah. Dan kita yang dimudahkan, ya, dimudahkan untuk memahami ilmu agama, itu merupakan suatu keistimewaan. Ya. Kalau kita bisa paham nih ilmu agama, ya, bisa tahu ini hukumnya apa, cadar hukumnya apa nih, ya. Cadar. Jadi kita ambil studi kasus cadar. Kalau kita mau menganggap wajib, monggo silahkan, ada dalilnya. Mau menganggap sunnah, monggo silahkan, sunnah pakai cadar. Ya nggak boleh apa? Ngejek. Ini ilmu nggak ada, ya. Tahu-tahu ngejek. Sholatnya cuma hari Jumat tok, misalnya kan, ngejek orang yang pakai cadar. Ringamnya aku nengok pakai cadarnya, apa udah panas Juni. Kan gitu. Ada model seperti ini, ini nggak boleh, kawan. Ya. Lihat orang pakai jenggot, apa dia jenggot-jenggotan.
lah pecah kambing mbak ya, misalnya gitu. Ini nggak boleh kawan. Kalau nggak suka ya udah diem aja. Ya. Bagi teman-teman yang sedang berusaha untuk menerapkan sunnah ya, menerapkan ilmu agama Islam, sabar, harus bersabar. Karena saya ingat nasihat guru-guru kami terdahulu. Dimas, kalau kamu mau mempelajari sunnah, ya, kamu harus siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap dibenci sama keluarga. Siap-siap dibenci sama masyarakat. Ya. Karena sebagian sunnah itu bertentangan dengan masyarakat. Ya. Punya istri pakai cadar misalnya. Ini. Kita lewat nih, diteriakin, ninja, teroris, ya biasa aja. Ya. Jangan baperan. Baper ini apa? Baper ini kebawa perasaan, dikit-dikit dah lagi aku ngobrol sama bapak itu ngapo kemarin dia ngatoyak gua. Ini namanya baper. Ya. Ya biasa aja, senyumin aja. Ya. Ini kalau kita mau belajar ilmu agama Islam. Sabar, Pak. Dan kita yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa memahami agama Islam, itu tandanya Allah sedang menginginkan kebaikan dari kita. Allah pengen kita tuh jadi orang baik. Karena apa? Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin dia itu baik, yang Allah inginkan kebaikan darinya, yufaqihu fiddin, maka dia akan dipahamkan dengan ilmu agama. Bagaimana cara kita belajar ilmu agama? Ya. Bagaimana cara kita memahami ilmu agama Islam ini? Datang ke majelis ilmu. Ya. Datang ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Majelis ilmu yang sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Jangan ke majelis ilmu yang ngajak ke kelompoknya. Ini kalau bukan kajian saya, bukan kelompok ini, bukan jamaah. Nah, ini nggak boleh, Pak. Atau ikut kajian, nanti tahu-tahu suruh nyoblos, nanti pilih saya ya, misalnya saya ustadznya nih, saya pembicaranya, nanti pilih saya ya nomor 2 2024. Ya, ini nggak boleh. Ya. Berarti dakwahnya bukan karena Allah. Ya. Dan banyak, Pak, keutamaan dari menuntut ilmu itu banyak ya. Kita yang duduk di sini nih, sedang didoakan malaikat, Pak. Ya. Sampai kapan? Sampai majelis, sampai pemateri atau ustadznya mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau sampai Bapak dan Ibu sekalian berdiri meninggalkan majelis ini. Malaikat nggak lagi mendoakan kita. Tapi kalau sedang saat ini ya, malaikat sedang minta ampun, Pak. Misalnya Bapak namanya Joko misalnya, ya Allah ampunilah Mas Joko, ya Allah ampunilah Mas Joko, rahmatilah dia ya Allah. Terus didoakan malaikat sampai kapan? Sampai kita meninggalkan majelis ini. Tapi Ustaz, saya ini enggak paham Ustaz. Enggak apa-apa. Duduk di kajian ya, nyender, ketiduran enggak apa-apa, Pak. Ya. Enggak apa-apa. Kalau ketiduran, beda dengan kalau sengaja tidur. Dari rumah lagi bebalak sama binio, Kak. Pergi ke kajian. Pergi kajian malah banyak kawan di situ. Duduk di masjid, minggir tidur. Nah, ini enggak boleh. Ya. Wah, saya ini sudah 60 tahun ke atas, ya. Kalau dengar penjelasan Ustadz apalagi tentang akidah ini udah pusing saya dengarnya. Enggak paham. Enggak apa-apa. Allah, Pak. Allah itu tidak melihat hasilnya. Allah tidak melihat hasil kita. Tapi apa? Allah itu melihat proses dan perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Tahan nggak kita duduk di sini 1 jam aja? Ya. Ini bukan majelis stand up komedi, Pak. Ya. Yang dikit-dikit ustadznya ngelawak, ya, bercanda, ya. Ngajak jamaahnya ketawa, bukan, Pak. Kita yang dibahas apa? Ilmu agama Islam. Ya, walaupun saat ini kan kalau ustadznya nggak lucu, nggak seru ustadznya nih. Padahal apa? Nggak ada ilmunya di sana. Ya, isinya lawakan semua, 90% lawak semua. Ini apa yang mau diambil ilmunya? Ya. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan pembahasan bab yang ke-11, Pak. Bab yang ke-11 tentang apa judulnya hari ini? Larangan menyembelih binatang karena Allah di tempat yang dilakukan penyembelihan selain Allah. Kita nyembelih nih,
Karena ini kaitannya dengan bab sebelumnya, Pak. Larangan menyembelih untuk selain Allah. Kalau bab yang kemarin sudah selesai kita. Berapa kali? 3 kali pertemuan kalau tidak salah ya. 3 atau 4 kali pertemuan. Nah, saat ini larangan menyembelih untuk menyembelih binatang untuk Allah di tempat penyembelihan untuk selain Allah. Gimana kira-kira, Pak? Agak pusing nggak? Bisa nih ya, nangkap ya? Kita nggak boleh menyembelih. Walaupun itu niatnya karena Allah, ya. Tapi kalau nyembelihnya di tempat kemaksiatan, tempat-tempat kesyirikan, maka tidak boleh. Contoh, saya mau kurban. Kurban boleh nggak, Pak? Kurban di hari raya Idul Adha. Boleh. Tapi saya kurbannya di makam keramat misalnya. Yang biasanya kaum musyrikin ya, itu menyembelih di sana. Nah, ini nggak boleh, Pak. Ya, biasanya di makam puyangnya. Pokoknya ini kalau orang awam, Pak, ya, orang yang belum paham nih. Pokoknya kalau aku, kebuka cabang usaha aku nih, rumah makan aku nih kebuka cabang yang ke-10, aku nak motong kambing di makam puyang. Ini jelas kemaksiatan. Karena dia motongnya bukan untuk Allah, untuk siapa? Untuk puyang. Kemudian Idul Adha, anaknya mau kurban nih. Ayah aku nak kurban kambing 7. Ya, aku pokoknya kurban pas hari pertama tanggal 10. Lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Tapi di makam puyang yang sebelumnya bapaknya ini motong di situ. Nah, ini tidak boleh. Gimana perinciannya ya? Kayak kita kan membawakan 2 dalil aja. Tidak banyak-banyak di bab ini. Itu 2 dalil, insya Allah 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan selesai. Ya. Di sini ya, Syekh At-Tamimi An-Najdi rahimallahu taala, ya, pengarang kitab ini ya, Kitabut Tauhid, yang disyarah atau dijelaskan kembali oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, semoga Allah menjaganya ya. Qala mu'allif rahimallahu taala, penulis ya, menuliskan bab yang berjudul la yusbahu lillahi bimakani yuzbihu fihi li ghairillah. Kata penulis ya, bab yang ke-11 ini, bab dilarang menyembelih binatang untuk Allah di tempat yang dilakukan penyembelihan kepada selain Allah. Dan di sini Syekh membawakan sebuah dalil. Dalil dalam Al-Qur'an, surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini yang ditulis di kitab ini ayat yang ke-108. Ayat yang ke-108. Qaulillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takum fihi abadan la masjidun ussisa ala taqwa min auli yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ayat ini ya, berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berbunyi ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina taghudzu masjidan diraron wa kufron wa tafriqan baina al-mu'minina wa irsadan liman haraba Allaha wa rasulahu min qabl walayah lifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara orang-orang munafik ya, ini orang-orang munafik, ada orang yang mendirikan masjid. Orang munafik bikin masjid untuk menimbulkan kemudorotan. Ini berkaitan dengan masjid diror. Masjid diror itu masjid yang dibangun oleh orang-orang musyrik, orang-orang munafik ya, untuk menyaingi Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
untuk menimbulkan kerugian, kemudorotan pada orang-orang mukmin. Ya. Untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak terdahulu. Maka sesungguhnya, ya, dia bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Mereka ini bersumpah yang bikin masjid ini. Dan Allah menjadikan saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Ini kan kebiasaan orang-orang munafik. Kalau ngomong dia berdusta, kalau berjanji dia diingkari, kalau dipercaya dia berkhianat. Nih, kasih duit 100.000 beli ke pecel lele. Ngomong harga pecel lele 10.000, dia ngomongnya berapa? 17.000. Nah, ini dusta, ya, nggak amanah dia. Ya. Ini ciri-ciri orang munafik. Kalau ngomong suka dusta, dilebih-lebihkan. Ya. Dan Allah tahu. La takum, janganlah kamu mendirikan sholat di masjid itu. Jangan kamu sholat di masjid yang dibuat oleh orang munafik, orang-orang kafir. Nah, munafik ini tingkatannya lebih dari orang kafir. Ya. Jangan kamu sholat di masjid itu selama-lamanya, abadan. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, ya, Masjid Quba saingannya tadi, ya, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu lakukan sholat di dalamnya. Ya, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Innallaha wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka sama orang-orang yang membersihkan diri dari apa? Dari kemaksiatan. Kemudian ya kita bawakan dulu dalilnya. Nanti kan kita bahas tentang apa? Tentang kandungan dari bab ini ya. Di sini Syekh membawakan hadis ya, yang mulia dari sahabat Thabit bin Dhahak radhiyallahu an. Nazar rajulun. Beliau berkata, ini sahabat yang mulia ya, Thabit bin Dhahak tadi berkata, nazara rajulun an yanharo ibilan binuwanata fasa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bernazar, kata Thabit bin Dhahak ini, ada seseorang yang bernazar akan menyembelih unta di Buwanah. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bertanya, hal kana, dia izin dulu sama Rasulullah SAW, dia mau menyembelih unta di Buwanah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad. Apakah di tempat itu ada berhala-berhala yang pernah disembah oleh orang-orang jahiliyah? Nabi Muhammad SAW bertanya, di tempat itu ada nggak berhala-berhala yang pernah disembah sama orang jahiliyah? Maka para sahabat berkata, qalu, mereka berkata, la, nggak ada wahai Rasulullah, nggak ada lagi berhala di sana. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya, aufi binazrik, laksanakan nazarmu itu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, fa innahu la wafa'a linadri fi maksiatillah wala fiha la yamliku ibnu Adam. Laksanakan nazarmu itu, karena bernazar tidak boleh dilaksanakan dalam bermaksiat kepada Allah. Nazar tidak boleh dilaksanakan dalam bermaksiat kepada Allah dan dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Nah, nanti perinciannya akan kita bahas. Bismillah. Kandungan dari bab ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam dua subbab ini antara ayat dan hadis ini ya.
Kemaksiatan itu bisa berdampak negatif. Ya. Sebagaimana ketaatan itu berdampak positif. Ya. Kemaksiatan itu berdampak negatif. Antum hati-hati kalau antum merasakan mungkin pernah ngalamin ya, istri yang nggak taat misalnya. Mungkin yang masih bujang gitu kan, ya biasalah gitu kan. Dek bikin kopi, agak dulu kak, biasa ya mungkin ya, pikiran bujang biasa. Tapi kalau ikhwan, teman-teman yang sudah kenal kajian, ketika istri yang membangkang hal kecil seperti itu, mendidih nggak itu maksudnya? Lihat istri yang nggak taat, mendidih nggak kira-kira? Kalau aneh pribadi pernah merasakan mendidih. Tapi setelah kita belajar lagi, hati kita maksudnya, setelah kita belajar lagi, itu karena apa? Karena kemaksiatan yang kita lakukan, ikhwan. Karena kemaksiatan itu berdampak negatif. Kita laki-laki, ya kan? Fitrahnya kita ini mana? Keluar rumah, betul? Fitrahnya, kecuali yang punya toko ya, buka usaha di rumah ya, atau programmer mungkin dia di rumah ya. Tapi kalau laki-laki ini biasanya dia keluar dari rumah. Dan di luar rumah itulah kemaksiatan banyak. Entah dari pandangan ya, hati kita ya. Ngobrol sama temen mungkin adalah nyerepet bohong-bohong dikit sama temen ya. Nah dari sinilah kemaksiatan itu berdampak. Pulang ke rumah mungkin atau motornya, mobilnya rewel ya. Nah ini dampak dari apa? Dari kemaksiatan kita. Kandungan dari bab ini, kawan, seorang mufti, orang yang berfatwa, untuk mengajukan pertanyaan sebelum berfatwa. Nah ini, fatwa ini kalau nggak salah sudah pernah kita bahas ya. Mufti itu orang yang berfatwa. Dan di sini Nabi Muhammad SAW berfatwa. Ya. Nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian kandungan dari bab ini ya, kandungannya ya, bukan faedah dari ayat atau hadis. Tidak diperbolehkannya melakukan nazar di tempat-tempat yang ada kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila nazar itu berkaitan dengan kemaksiatan. Contohnya apa? Kalau cabang aku yang ke-10 sudah berdiri, aku mau bikin diskotik misalnya. Nah, ini nggak boleh. Jelas ada kemaksiatan di dalamnya. Nah, seperti itu. Oke, biar selesai ya. Selesai di bab ini, kita langsung membahas tentang kandungan dari ayat. Ma yustafadu minal ayah. Apa sih yang dapat diambil dari ayat ini? Pelajaran apa yang dapat diambil dari ayat 107 dan 108? Mungkin yang punya mushaf boleh dibaca lagi ya, sambil dibuka lagi. La takum fihi abadan. Jangan kamu sholat di sana, sholat di masjid yang berkaitan dengan yang dibangun oleh orang-orang munafik. Orang munafik ini sengaja bikin masjid biar orang-orang nggak sholat di Masjid Quba, ya. Karena nggak dibangun dengan ketakwaan, dibuat dengan kemaksiatan untuk menandingi Masjid Quba. Ini nggak boleh. Ma yustafadu minal ayah. Apa yang dapat diambil dari ayat ini? Mana a'adzabhi lillahi. Yang pertama ya, mana'u adzabhi lillahi fil muwadhi'il muaddati lil dzabhi li ghairihi qiyasan ala man'i as-salati fi masjidil muassasi ala maksiatillah. Larangan untuk menyembelih ya. Larangan untuk menyembelih
larangan menyembelih untuk Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Nah, ini pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini. Kiasnya seperti masjid Diror yang tadi sudah kita jelaskan. Masjid Diror. Akhirnya apa? Masjid Diror ini dihancurkan atau dirobohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh sholat di masjid yang dibuat oleh orang munafik atau digunakan untuk menyaingi masjid yang lain. Jadi dibangunnya ini bukan atas dasar ketakwaan kepada Allah. Bikin masjid karena ada kepentingan-kepentingan lain. Ya. Seperti kampanye misalnya kan. Nah ini hati-hati ikhwan ya. Tapi Ustaz kalau nggak tahu gimana? Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa Pak ya. Yang nggak boleh itu cari-cari tahu, cari-cari kesalahan, tajasus namanya. Dia nih bikin musola ini untuk apa lah ya? Ini nggak penting bertanya seperti ini, nggak menambah keimanan ikhwan ya. Dan kita juga kalau mau tanya ya harus bijak gitu loh. Ya. Kira-kira pertanyaan saya ini menambah keimanan enggak kira-kira? Ya. Kalau kira-kira nggak nambah keimanan ya jangan ditanya. Ya. Bisa dipahami ya? Sudah yang kita jelaskan di sini. Perihal apa? Makanan ya kan? Makan di restoran cepat saji, ayam goreng kriuk. Nanya sama tukang gorengnya, Pak, ini ayamnya ini dipotong pakai bismillah nggak? Kita udah posisi pakai jubah ya kan, pakai jenggot ya. Nanya ke kokinya, Pak, ini motongnya pakai bismillah nggak ini? Kalau nggak baca bismillah, Pak, berarti kami ini makan bangkai. Ya nggak tahu, Mas, saya juga dapat dari supplier. Nyari tahu siapa suppliernya, ini nggak penting, Ikhwan. Ya. Kalau kita mau makan dimanapun, cukup mengucapkan apa? Bismillah, udah selesai. Ya nggak perlu cari-cari kesalahan. Kemudian, ya, faidah dari ayat 108 ini yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala menjelaskan faedah dari ayat ini. Istihbabu as-salati ma'al jama'ati salihina al mutanazzihina an mula bisati al-qazurati. Disunnahkan atau dianjurkan ya, sholat berjamaah dengan orang-orang solih ya, dengan orang-orang solih yang berupaya untuk membersihkan diri dari kemaksiatan ya. Dianjurkan ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa gimana? Ya udah sholat yang penting di masjid aja, yang penting masjidnya tidak ada kuburannya atau tidak ada ritual-ritual yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Ya. Tapi ini bukan keharusan ya ikhwan ya. Contohnya apa yang sering terjadi ikhwan? Ini mudah-mudahan teman-teman ini nonton ya. Depan rumah kita ada masjid. Memang betul di masjid ini terjadi kebid'ahan. Ya. Akhirnya apa? Dia pergi ke masjid lain yang menurut dia masjidnya lebih sunnah katanya. Tapi dia pergi ke sana melewati masjid yang depan rumah dia. Ikhwan, apabila bid'ahnya tidak sampai mengeluarkan dari Islam, maka boleh kita sholat di situ. Ya. Kalau sekedar doa setelah sholat, ya, zikir setelah sholat, ya, dikeraskan zikirnya, atau imamnya mungkin masih pakai niat yang dilafazkan, ya. Ini nggak mengeluarkan dari Islam, kecuali imamnya tidak bisa baca Al-Fatihah. Kan gitu. Kita ulang lagi sholatnya. Atau lagi safar Pak. Lagi safar, imamnya Alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah ini sudah jelas keluar dari kaidah. Ngalamin. Biasanya orang Jawa seperti itu ya. Ini kita harus sholat lagi.
karena nggak sah sholatnya. Dipahami ya? Atau imamnya itu melakukan kesyirikan, imamnya seorang dukun misalnya, kan gitu. Pernah nggak ketemu tuh? Kalau nggak salah sudah pernah saya bahas juga. Sulit membedakan antara apa? Dukun, paranormal, orang pinter, dan kiai, ustadz. Susah membedakannya. Lebih mudah membedakan antara koruptor, maling, rampok, sama begal. Oh, kalau koruptor itu yang korupsi, walaupun intinya sama, mengambil yang bukan haknya, betul? Tapi kalau yang ini sulit, Pak. Dibilang dukun tapi kok dia sholat, dibilang sholat tapi kok dia tahu hal-hal gaib, gitu kan? Dibilang paranormal tapi kok penampilannya islami, gitu. Akhirnya apa? Diustadkan, ngimam sholat. Pas qadarullah kita sholat di situ, ya, kita tahu ini seorang dukun, maka kita harus sholat lagi, atau kita next kita pindah ke masjid yang lain. Ngapa tidak sholat di sini, Mas? Ya karena imamnya dukun. Sedangkan dukun itu sudah keluar dari agama Islam. Ya. Syarat sahnya sholat itu dipimpin oleh orang mukmin, orang beriman. Dukun enggak bukan mukmin lagi, kan gitu. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, harus hati-hati, kawan. Tapi kalau bid'ahnya ini tidak mengeluarkan dari Islam, ya, maka nggak apa-apa kita sholat di sana. Ya. Sabar aja, ya, karena kita hidup bermasyarakat. Ya. Sulit kalau apalagi di kota kita ya, nyari lingkungan yang benar-benar menerapkan sunnah misalnya, ya, sulit. Ya. Betul? Cari masjid mungkin ada, tapi di Waterpang, ya. Tapi jauh lah, berapa kilo, 5 kilo, 7 kilo. Nggak di sini. Karena waktu kita semangat-semangatnya mempelajari agama Islam, kawan. Ya. Saya lah terutama gitu kan. Subuh keluar dari rumah, pakai motor, dekat rumah ada masjid. Biasanya subuh itu tukang ojek mau ngantar ibu-ibu ke pasar. Ngapo Mas Dimas sholat di sana? Dikiranya kita sholat di Masjid Agung. Ngapa sholat di sana? Nggak sah apa sholat di sini gitu. Emang simpel pertanyaannya. Tapi kan kalau kita berpikir, oh iya juga ya, ngapain kita sholat di sana? Sedangkan di sini juga masjid. Sedangkan imamnya juga bagus juga bacaannya. Ya. Jadi seperti itu. Ya, harus lebih bijak, ikhwan. Yang lebih utama itu kalau kita sholat di masjid kampung kita sendiri. Ya. Dan sholatnya jalan kaki. Mungkin bisa dibatalkan dulu sholatnya ya. Untuk matiin HP-nya mungkin. Kayaknya nggak konsen juga Bu sholatnya kalau ada musiknya. Nggak apa-apa Bu, dibatalkan dulu sholatnya Bu. Baik. Ya, kita dianjurkan untuk sholat berjamaah dengan orang-orang sholih. Ya. Bagaimana cara mengetahui orang itu sholih? Ya, dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ya. Dan berusaha untuk mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang berusaha untuk menyucikan diri, ya. Berusaha terhindar dari kemaksiatan. Nah, ini namanya mutatahhirin. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara faidah dari ayat ini faidah yang ketiga dari ayat ini adalah isbatul muhabbatillah ala wajhi lil atiki bihi subhanahu kasairi sifatihi. Penetapan sifat cinta untuk Allah. Sifat cinta untuk Allah seperti sifat-sifat yang layak disandangkan hanya kepada Allah.
kita menetapkan ya, sifat cinta kita ini kepada Allah. Karena emang Ivan ya, kita ini dianjurkan untuk benci dan cinta karena Allah. Kita mencintai istri kita, mencintai anak kita ya karena Allah ya, karena kita beragama Islam ya. Bukan cinta karena dia cantik misalnya, bukan cinta karena dia anak orang kaya, atau kita berteman, wah ini kalau sama temen yang kaya gitu kan, ini sambutannya beda Pak biasanya. Ini berarti bukan cinta karena Allah. Walaupun itu sama-sama ikhwan kajian Pak, teman-teman kajian. Kalau teman yang mungkin ekonominya lebih tinggi ya, nggak datang kajian 2 kali 3 kali di WA. Afwan antum kemana udah lama nggak kajian ini, udah lama nggak jumpa antum, gitu kan. Tapi kalau teman-teman yang jualan keliling ya, yang biasanya dianggap remeh lah, mau datang mau enggak terserah gitu ya. Jadi nggak boleh seperti ini. Kita mencintai dia ya karena dia bertauhid ya. Karena dia berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta untuk Allah. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan, ya dia melakukan kesyirikan, jelas kita benci. Bencinya apa? Bencinya karena Allah. Kemudian di antara faidah dari ayat ini yang keempat ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, al-hasu ala isbakhil wudu'i wa tahhuri minal najasati. Anjuran untuk menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu dalam rangka untuk menyucikan diri dari najis-najis. Najaisi ya. Najasati jamak dari najis. Menyempurnakan diri dari najis-najis. Menyempurnakan wudu, menyempurnakan wudu dalam rangka untuk menyucikan diri dari najis. Jadi kalau wudu itu jangan terburu-buru Pak. Ini bab wudu, ini fikih ya. Beda antara tauhid sama fikih ya. Kalau tauhid ini lebih membahas tentang cara beragama atau cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau fikih itu ya cara mandi junub, ya, cara apalagi, cara wudu, cara sholat, ini pelajaran fikih namanya. Ya. Kalau tauhidnya udah benar ya, insya Allah dia mudah belajar fikih. Tapi kalau fikihnya duluan dia belajar fikih, tauhidnya terakhir ya kacau nanti. Ya. Ini kalau keimanan, Pak, sudah masuk dalam hati, dia akan mudah menerima syariat. Seperti apa? Seperti Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan tentang khomer. Ya. Khomer haram. Sepakat ya, kaum muslimin sepakat khomer yang memabukkan itu haram. Bayangkan ikhwan, Nabi Muhammad SAW mengabarkan turun syariat khomer itu haram setelah apa? 10 tahun berdakwah. Baru khomer itu haram. Bayangkan kalau Nabi Muhammad SAW baru diutus dari Nabi, langsung berteriak bahwa khomer itu haram. Apa yang terjadi Pak? Diterima nggak dakwahnya kira-kira? Ya, di Mekah, ya, di mana kaum musyrikin waktu itu masih kuat dengan khomer, ya, mau beribadah, tawaf keliling Ka'bah, minum khomer dulu. Ya. Lagi kumpul-kumpul minum khomer. Ya. Berdagang yang dijual khomer. Ya. Ketika turun khomer, ayat khomer ini ya, dikabarkan dalam sebuah hadis bahwasanya Madinah itu seperti lautan khomer. Khomer gak murah Pak, ya, mahal. Fermentasi anggur itu semakin lama disimpan semakin mahal. Ya. Dan dikabarkan seperti jalanan di Madinah itu seperti lautan khomer. Syariat tentang apa lagi? Hijab. Ya. Hijab, Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali berdakwah ya, tidak membahas tentang hijab.
Tapi apa yang dibahas pertama kali tentang tauhid. Ini tauhid, ini syirik. Nggak boleh beribadah selain Allah. Itu terus yang diulang-ulang. Setelah iman masuk dalam hati mereka, baru tentang fikih. Ketika datang syariat tentang hijab, para wanita berhamburan. Berhamburan adalah sebuah hadis disebutkan seperti apa? Seperti mereka berhamburan mencari gorden, mencari penutup. Seperti seolah-olah kepala mereka dihinggapi burung gagak. Burung gagak warnanya apa, Pak? Hitam. Ketika turun syariat hijab, ibu-ibu ya, para sahabiah zaman dulu sibuk mencari penutup tubuhnya, bukan sibuk cari model hijabnya. Cari jilbab yang bisa langsung jadi cadar. Ada lagi yang melilit-lilit ke sini, bukan seperti itu. Yang penting dia menutupi tubuhnya. Yang paling utama di sini warnanya apa? Gelap, bukan yang bercorak-corak ya. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi makanya di mana? Di rumah. Kalau keluar rumah usahakan pakai yang gelap. Ini kalau syariat sudah masuk dalam, kalau iman sudah masuk dalam hati. Dan di sini Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala yang menjelaskan tentang menyempurnakan wudu. Wudu ini tentang apa? Fikih. Dalam rangka untuk menyucikan diri dari najis. Kemudian yang kelima, Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala mengatakan annan niyata tu'atsiru fil baqa'i. Niat itu memberikan pengaruh pada tempat. Niat itu berpengaruh pada tempat. Jadi niat aja Pak, nggak cukup kalau sholatnya di kamar mandi, ya batal sholatnya Pak. Atau sholat di kuburan. Yang penting kan niatnya kan karena Allah Mas, kan gitu. Niat, sekedar niat itu tidak cukup. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam, masru'iyati saddi zara'i mufdiyati ila syirki. Disyariatkan untuk menutup celah dari kesyirikan. Kalau ada sesuatu yang berbau tentang kesyirikan, lebih baik kita tutup Pak, lebih baik dihindari. Entah itu pertemanan, tontonan, atau yang intinya berkaitan dengan syirik. Bagaimana cara kita tahu ini syirik atau bukan? Caranya dengan belajar. Kalau kita belajar, insya Allah kita akan tahu mana syirik, mana yang tauhid. Baik. Kemudian kita akan menyelesaikan hadis atau bab ini membahas hadis dari sahabat yang mulia tadi, sahabat Thabit bin Dhahhak radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya. Kita ulangi lagi hadisnya. Di sini sahabat yang mulia mengatakan, nazara rajulun an yazbaha ibilan bibuana. Fasa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang bernazar akan menyembelih unta di Buwanah. Lalu dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang perihal perkara ini. Boleh nggak sih saya nyembelih di Buwanah? Jadi kurang lebih seperti itu. Kata Nabi Muhammad SAW, hal kana fiha wasanun min awsanil
jahiliyati yu'bad. Apakah di tempat itu ada berhala-berhala yang pernah disembah oleh orang-orang jahiliyah? Bukan ada berhalanya, tapi pernah nggak di sana dipakai orang-orang jahiliyah untuk beribadah, nyembah berhala? Kata para sahabat, la, tidak ada wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, fal kana fiha idun min a'yadihim. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, faqala Rasulullah SAW, aufi binadrik, tunaikan nazarmu, fa innahu la wafa'a linazri fil maksiatillah wala fiha la yamliku ibnu Adam. Laksanakan nazarmu, karena nazar itu tidak boleh dilaksanakan dalam bermaksiat kepada Allah dan dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Ini yang hobi nazar, ya. Ini jangan nambah-nambah syariat, Pak. Yang hobi nazar. Karena apa? Ini dia mewajibkan apa yang tidak Allah perintahkan. Kalau sudah tersebut nazar, maka kita wajib untuk melaksanakan. Kecuali nazarnya yang dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kalau saya lulus jadi dokter, saya mau nyembelih kambing di makam keramat. Nah, ini jelas ini bermaksiat kepada Allah, maka harus dibatalkan. Tapi kalau dia bernazar, kalau aku lulus jadi dokter, ya, aku mau nyembelih kambing atau nyembelih sapi, kemudian aku bagikan ke kaum muslimin, maka dia wajib untuk melakukan. Ya, kan repot. Padahal ini tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengambil faedah dari ayat ini. Dari hadis ini. Ma yustafadu minal hadis. Apa sih yang dapat diambil dari hadis ini? Yang pertama, al-mana'u minal wafa'i binazri idza kana fil makani alladzi uyyina lahu wasanun walau ba'da zawalihi. Yang pertama, larangan dari menunaikan nazar apabila tempat itu yang telah ditentukan tadi terdapat berhala. Sekalipun berhala itu sudah tidak ada. Ya. Jadi kalau bernazar, ya, harus terucap, ya, maksudnya harus tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Atau kita yang sudah paham, ya, ketika ada saudara kita yang bernazar, ya, kita ingatkan. Biasanya kalau di dusun-dusun masih banyak, Mas. Ya. Di kampung-kampung itu masih banyak. Dikit-dikit nazar. Nah, ini repot nanti. Dia mensyariatkan apa yang tidak Allah wajibkan. Ya. Kalau aku tegak rumah, aku nak motong kerbau sih kok. Satu kerbau harganya 25 juta. Aduh. Repot, Pak. Ya. Kalau saya terbangun rumah, saya mau motong kerbau. Habis itu ditambah dengan organ. Tahu organ ya? Bangun rumah habis 100 juta. Kemudian pestanya habis 50 juta. Wah, repot ini. Ya. Repot. Kemudian faedah dari hadis yang kedua, yaitu al-mana'u minal wafa'i binadri bimakani idil jahiliyati walau ba'da zawalihi. Larangan menunaikan nazar di tempat yang terdapat perayaan-perayaan jahiliyah, sekalipun perayaan itu sudah tidak ada. Kita nazar mau apa ya? Ya kan nazar biasanya menyembelih ya. Nyembelih gitu kan. Tapi di tempat perayaannya orang-orang jahiliyah, maka ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga, ya,
Faedah yang ketiga, istifsalul mufti minal mustaftiya qoblal fatwa. Seorang mufti ya meminta perincian kepada orang yang meminta fatwa sebelum dia berfatwa. Mufti itu orang yang berfatwa. Contohnya apa? Pak Ustadz, afwan, apa hukumnya nyambung rambut misalnya? Atau sejenisnya lah, nanya seperti itu. Ini harus perinci dulu. Minimal ustadznya ini berilmu lah, punya dalil. Jangan sampai mengatakan apa? Kalau menurut aku, kalau menurut saya, wah ini boleh. Kalau menurut saya, berarti dia tidak bisa berfatwa. Dan di sini Nabi Muhammad SAW beliau berfatwa. Tapi dia nanya dulu. Apa yang ditanya Nabi Muhammad SAW? Dia perinci dulu nazarnya ini. Hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah yu'bad? Apakah di sana terdapat berhala yang kaum jahiliyah beribadah di tempat itu? Nabi Muhammad SAW memperinci dulu, nanya dulu. Kemudian yang keempat, sadul zuriyati mufdiyati ilal syirk. Menutup celah yang dapat mengantar kepada kesyirikan. Menutup celah yang dapat mengantar kepada kesyirikan. Seperti apa? Ini tadi, bikin perayaan-perayaan yang tidak ada dalam agama Islam di tempat orang-orang melakukan kesyirikan. Kemudian yang kelima, tarku musabihati musyrikina fi ibadatihim wa a'yadihim wa in kana la yuqsadu zalik. Meninggalkan menyerupai orang-orang musyrikin dalam tata cara beribadah dan dalam pelaksanaan hari raya mereka, sekalipun tujuannya bukan untuk beribadah. Ini banyak terjadi, Pak. Banyak terjadi kaum muslimin ini niru-niru, memodifikasi ATM, amati, tiru, modifikasi. Contohnya apa? Perkara tentang ulang tahun misalnya. Ulang tahun kalau orang-orang kafir itu apa? Happy birthday, selamat ulang tahun. Kalau kaum muslimin diubah lagi, dibuat seolah-olah syar'i, happy milad, apa? Ya bener ya? Selamat milad. Ini gimana? Ya. Nggak ada dalam Islam seperti ini ya. Kalau tambah umur harusnya apa? Sedih, nangis, Pak. Wih lah tuh, wow aku nih ya. Berarti aja lah, aku sebentar lagi. Bukan dinyanyiin ya, ditepuk-tepukin, dikasih kue, kasih hadiah, gimana ini? Ya. Ini siapa yang ngajarin seperti ini? Ya. Kaum musyrikin menganggap ini sebagai ibadah, ya. Perayaan. Dalam Islam nggak boleh. Yang boleh kita rayakan hanya dua, Pak. Ya. Idul Fitri dan Idul Adha. Dua ini kita boleh bersenang-senang, ya. Selagi tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke berapa? 6 ya. Ana zabaha lillahi fil makani allazi yasbihu fihil musyrikuna au yatakhizunahu muhallan li'aidihim maksiatun. Faedah yang keenam ya, menyembelih untuk selain Allah
di sebuah tempat yang orang-orang musyrikin menyembelih di tempat itu, dan orang musyrikin menjadikan tempat itu penyelenggaraan hari raya mereka. Maka ini merupakan sebuah kemaksiatan. Contohnya apa tadi? Kita yang awal tadi ya, mau berkurban, ya, udah bener nih kurbannya, ya. Syarat kurbannya udah cukup, udah bener. Tapi di tempat kemaksiatan, tempat penyembelihan orang-orang kaum musyrikin, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketujuh, anna nazarul maksiyati la yajuzul wafa'u bihi. Bahwasanya nazar yang di dalamnya terkandung unsur kemaksiatan, ya, tidak boleh ditunaikan, harus dibatalkan. Ya. Mungkin kita dulu pernah terucap nazar, ya, waktu kita belum kenal kajian, Pak. Mungkin karena pernah punya nazar, ya, maka yang seperti ini harus dibatalkan. Ya. Kemudian yang ke-8, ya, ana nazara alladzi la yamlikuhu nadirun. Ya. Sesungguhnya nazar tidak boleh, nazar yang tidak dimiliki orang yang bernazar. Nazar yang dia bernazar tapi bukan punya dia. Contohnya apa? Kalau saya, ya, bisa bangun rumah, misalnya gitu. Contoh ya ini Pak ya, ini contoh studi kasus. Kalau saya bisa bangun rumah, saya mau potong kerbaunya Bang Zul. Ini gimana? Ya? Saya yang punya nazar, tapi mau potong sembelih kerbaunya Bang Zul misalnya, nggak boleh, haram. Ya? Walaupun hukum asalnya nazar ini boleh, ya? Dan nazarnya tidak menyelisihi syariat, tapi bukan barang dia, ini yang nggak boleh. Ya. Bisa dipahami ya? Yang ke-9, wujubul wafa'i binazri khali minal maksiatin dakhilil tahta milkin naziri. Ya. Kewajiban untuk menunaikan nazar, ya, yang di dalamnya tidak terkandung unsur kemaksiatan. Wajib, Mak. Ya. Kalau sudah terucap, maka hukumnya wajib, nggak bisa dibatalkan. Bayar kafaroh kalau membatalkan, Pak. Ya. Ini harus hati-hati kalau mau suka bernazar, dikit-dikit nazar, ini nggak boleh ya. Yang terakhir ya, pas, masya Allah. Yang terakhir, anan nazaro ibadatun la yajuzu sarifuhu li ghairillah. Sesungguhnya nazar ini adalah ibadah. La yajuzu, tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Ya. Nazar ini termasuk ibadah. Kalau yang namanya ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sedikit ini semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah, jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan yang terkutuk. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.